Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Farid. Lalu di sini ada 4 rekan saya yang lainnya. Ada Murmianti, Syaifa Dewi Santoso, Kak Anissa, dan Della Fitriana. Di sini kami akan menjelaskan tentang enzim. Protein yang disebut apoenzim dan komponen non-protein yang dikenal sebagai kofaktor atau gugus prostetik. Apoenzim merupakan bagian terbesar dari enzim dan tersusun atas rantai polipeptida yang membentuk struktur 3 dimensi, sehingga membentuk sisi aktif tempat substrat menempel dan reaksi kimia berlangsung. Apoenzim bersifat labil, artinya mudah terpengaruh oleh perubahan suhu dan pH lingkungan. Komponen non-protein pada enzim dapat berupa ion anorganik, seperti ion logam Fe, Ca, Zn, dan lain-lain, yang disebut kofaktor, atau senyawa organik kompleks seperti vitamin, yang disebut koenzim. Gugus prostetik adalah senyawa non-protein yang terikat kuat pada enzim dan membantu aktivitas katalitiknya. Jika apoenzim dan kofaktor bergabung, maka membentuk holoenzim yang aktif secara katalitik. Struktur enzim juga dapat dijelaskan berdasarkan tingkatannya mulai dari struktur primer, struktur sekunder, dan struktur tersier, hingga struktur kuartener. Jika enzim terdiri lebih dari satu subunit polipeptida. Dengan struktur yang kompleks ini, enzim mampu bekerja secara spesifik dan efisien dalam mempercepat berbagai reaksi biokimia di dalam sel. Sebagian besar enzim tersusun oleh 2 bagian, yaitu bagian yang berupa protein disebut apoenzim dan bagian non-protein yang disebut kofaktor. Jadi, kedua ini merupakan komponen dari enzim. Apoenzim adalah komponen enzim berupa protein yang memiliki sifat termolabil atau tidak tahan panas dan juga mudah berubah karena pengaruh lingkungan. Sedangkan kofaktor merupakan penyusun enzim yang berupa komponen non-protein. Dalam kofaktor dibagikan menjadi 2, yaitu koenzim dan ion metal aktivator. Penyusun komponen enzim yaitu ada pusat aktif, substrat, dan kofaktor, di mana pusat aktif ini merupakan bagian dari enzim yang berinteraksi langsung dengan substrat dan tempat reaksi terjadi. Sedangkan area untuk substrat, area di sekitar pusat aktif yang berikat dengan substrat. Sedangkan kofaktor, molekul non-protein yang diperlukan untuk aktivitas enzim seperti ion logam atau molekul organik. Sifat-sifat enzim: 1. Bersifat spesifik terhadap substrat. 2. Dapat dipengaruhi oleh suhu dan pH. 3. Dapat digunakan berulang kali tanpa habis. 4. Memiliki titik optimum kerja suhu dan pH tertentu. Klasifikasi enzim berdasarkan fungsi atau jenis reaksi yang mereka katalisis. Nah, ini terbagi menjadi 6 kelas utama. Yang pertama ada oksidoreduktase, yaitu enzim yang terlibat dalam reaksi transfer elektron, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Enzim ini penting dalam proses metabolisme energi seperti respirasi seluler, contohnya oksidase dan dehidrogenase. Yang kedua ada transferase, memindahkan gugus fungsional seperti fosfat atau metil dari satu molekul ke molekul lain. Enzim ini berperan penting dalam sintesis dan modifikasi senyawa organik. Contohnya kinase dan transaminase. Yang ketiga ada hidrolase. Ini mengkatalisis pemutusan ikatan kimia dengan menambah air atau hidrolisis. Enzim ini umum ditemukan dalam proses pencernaan,
karena memecah makromolekul menjadi bentuk lebih sederhana. Contohnya lipase, protease, dan nuklease. Yang keempat ada liasa, bekerja dengan menghilangkan atau menambahkan gugus dari atau ke suatu molekul tanpa melibatkan air. Ini bukan hidrolisis. Enzim ini berperan dalam pembentukan ikatan rangkap dan reaksi dekarboksilasi. Contohnya dehidrata dan dekarboksilase. Yang kelima ada isomerase, yaitu mengubah struktur internal molekul menjadi bentuk isomer lainnya. Reaksi ini penting dalam pengaturan metabolisme dan reaksi biokimia tertentu. Contohnya rasemase dan epimerase. Yang keenam ada ligase atau sintetase. Ini berfungsi menyatukan dua molekul menjadi satu molekul kompleks, biasanya dengan bantuan energi dari ATP. Contoh penting adalah DNA ligase yang menggabungkan fragmen DNA. Selain berdasarkan reaksi yang dikatalisis, enzim juga bisa dikelompokkan berdasarkan jenis substrat yang dipecah. Yang pertama, ada enzim protease yang berfungsi memecah protein, contohnya pepsin, tripsin, dan kimotripsin. Yang kedua ada lipase, enzim pemecah lemak yang berfungsi memecah lemak. Contohnya lipase pankreas dan lipase lingual. Ketiga ada enzim amilase. Enzim ini berfungsi untuk memecah karbohidrat. Contohnya amilase saliva dan amilase pankreas. Yang keempat ada enzim nuklease. Enzim ini merupakan enzim pemecah asam nukleat yang berfungsi untuk memecah DNA atau RNA. Contohnya ribonuklease dan deoksiribonuklease. Selanjutnya ada disakaridase. Enzim ini berfungsi untuk memecah disakarida. Contohnya ada laktase, sukrase, dan maltase. Terakhir ada peptidase. Enzim ini berfungsi untuk memecah rantai peptida. Contohnya ada aminopeptidase dan karbosipeptidase. Regulasi kerja enzim adalah aktivitas enzim yang bisa diatur atau diregulasi agar sesuai dengan kebutuhan sel. Regulasi ini dilakukan oleh aktivator dan inhibitor. Aktivator enzim adalah molekul yang mengikat aktivitas enzim. Mereka bekerja dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim, terutama kofaktor seperti ion logam atau molekul organik kecil seperti NAD, FAD, dan koenzim A yang bisa menempel pada enzim dan mengubah bentuk sisi aktif enzim. Hal ini membuat sisi aktif lebih cocok dengan substrat sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Aktivator juga bisa membantu menstabilkan struktur 3 dimensi enzim agar tetap berada dalam kondisi paling aktif. Contohnya adalah NAD atau nicotinamide adenine dinucleotide atau FAD flavin adenine dinucleotide, penting dalam reaksi redoks. Kedua adalah inhibitor enzim adalah molekul yang menurunkan atau menghambat aktivitas enzim. Ada beberapa jenis inhibitor berdasarkan tempat menempelnya enzim. Pertama, inhibitor kompetitif, di mana inhibitor ini memiliki struktur yang mirip dengan substrat asli enzim. Mereka bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Jika inhibitor menempel pada sisi aktif, substrat tidak bisa menempel sehingga reaksi melambat. Penghambatan ini bisa diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substrat
Semakin banyak substrat, semakin besar peluang substrat untuk menempel pada sisi aktif dibandingkan inhibitor. Contohnya yaitu ada malonat sebagai inhibitor enzim suksinat dehidrogenase. Malonat memiliki struktur mirip suksinat atau substrat sehingga bersaing untuk sisi aktif. Kedua ada inhibitor non-kompetitif, di mana inhibitor ini tidak bersaing dengan substrat pada sisi aktif. Sebaliknya, mereka menempel pada bagian lain enzim, seperti sisi allosterik. Penempelan ini mengubah bentuk enzim secara keseluruhan, termasuk sisi aktifnya, sehingga sisi aktif menjadi tidak efektif dalam mengikat substrat atau mengkatalisis reaksi. Penghambatan ini tidak bisa diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substrat, karena inhibitor tidak bersaing langsung dengan substrat pada sisi aktif. Contohnya ada sianida sebagai racun yang menghambat enzim sitokrom oksidase dalam rantai transport elektron. Kemudian ada inhibitor berdasarkan ikatannya, yaitu pertama ada inhibitor reversible, di mana enzim mengikat secara sementara dan dapat dilepaskan kembali. Kedua yaitu inhibitor irreversible, di mana inhibitor ini membentuk ikatan kovalen yang kuat dan permanen dengan enzim, sehingga secara efektif merusak atau menonaktifkan enzim secara permanen. Inhibitor ini tidak dapat diatasi. Sekali inhibitor ini menempel, enzim tidak dapat kembali berfungsi. Contohnya seperti penisilin yang menghambat enzim transpeptidase pada bakteri, mengganggu pembentukan dinding sel bakteri. Sehingga dari penjelasan tentang regulasi kerja enzim, regulasi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan fungsi sel yang optimal. Mekanisme enzim. Enzim bekerja dengan dua cara utama. Satu, lock and key model atau kunci dan gembok. Enzim punya sisi aktif dengan bentuk tetap. Substrat harus pas seperti kunci masuk gembok. Reaksi terjadi menghasilkan produk. Enzim tidak berubah bentuk. Kesimpulan, enzim hanya bekerja jika bentuk substrat cocok persis. Yang kedua, induced fit model atau kecocokan terinduksi. Sisi aktif enzim bisa menyesuaikan bentuk substrat. Saat substrat mendekat, enzim berubah sedikit agar pas. Reaksi terjadi, produk dihasilkan, enzim kembali ke bentuk semula. Kesimpulan, enzim bisa menyesuaikan diri agar cocok dengan substrat. Kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu suhu, pH, konsentrasi substrat, dan enzim. Keberadaan aktivator serta inhibitor, suhu, berperan penting karena aktivitas enzim akan meningkat seiring kenaikan suhu, hingga mencapai suhu optimum. Jika suhu melebihi batas optimum, enzim akan mengalami denaturasi dan kehilangan fungsinya. Selain itu, pH lingkungan juga sangat berpengaruh sebab setiap enzim memiliki pH optimum tertentu, dan perubahan pH yang ekstrim dapat menyebabkan denaturasi enzim sehingga aktivitasnya menurun atau bahkan hilang sama sekali. Konsentrasi substrat dan enzim juga mempengaruhi laju reaksi. Peningkatan konsentrasi substrat atau enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi hingga titik jenuh, di mana semua sisi aktif enzim telah terisi dan penambahan substrat tidak lagi meningkatkan laju reaksi. Aktivator adalah molekul yang dapat meningkatkan aktivitas enzim dengan memudahkan terbentuknya kompleks enzim substrat, sedangkan inhibitor merupakan zat yang menghambat kerja enzim. Inhibitor dibedakan menjadi inhibitor kompetitif yang bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim, dan inhibitor inkompetitif yang mengubah bentuk enzim sehingga sisi aktifnya tidak dapat berfungsi.